Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar Ananda? Ya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan pada semua yang sedang sakit. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi untuk mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah perbandingan. Ya. Jadi hari ini kita membahas matematika kelas 5 perbandingan. Nah, masih bersama Ibu Sri. Pekan lalu Ibu sudah minta Ananda untuk membaca buku halaman 19 dan 20, yaitu tentang perbandingan ini. Tujuannya agar Ananda sudah memiliki bekal sebelum kita membahas pelajaran ini hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran, setelah Ananda belajar hari ini, Ananda dapat menyelesaikan masalah perbandingan. Tentu sesuai dengan langkah-langkahnya. Mari disimak baik-baik dan dipahami. Jika belum paham, disimak berulang atau dibaca catatan file yang Ibu kirim. Dibaca dan disalin ya. Disalin penjelasan Ibu di buku catatannya. Jadi sambil nanti menyalin, Ananda kan bisa mengingat. Ya. Silakan dipersiapkan dirinya, disimak baik-baik. Perbandingan, apa sih perbandingan itu, Nak? Misalnya, di rumah Ananda punya saudara. Ibunya, uminya membandingkan begini. Umur adik sama umur kakak 5 dan 10 tahun. Nah, itu berarti kan perbandingan, membandingkan. Atau tinggi kakak dengan adik. Itu membandingkan. Atau di sekolah, Ananda membandingkan perolehan nilai. Nah, itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan itu apa? Nah, perbandingan sendiri membedakan dua atau lebih suatu besaran. Berarti besaran itu ada nilainya, punya nilai. Ya. Oke. Jadi, apa itu perbandingan? Membedakan dua atau lebih besaran. Syaratnya adalah nilai yang dibandingkan harus memiliki satuan yang sejenis. Jadi kita tidak bisa bandingkan kalau dianya berbeda. Misalnya Ananda bandingkan berat badan dengan tinggi badan, itu tidak sejenis. Alat ukurnya tidak sama. Kalau tinggi badan, dia kan alat ukurnya senti. Ya, satuan panjang. Kalau dianya berat badan, itu satuannya adalah satuan berat, kilogram, misalnya hektagram dan lain sebagainya. Itu berbeda. Kemudian, apalagi bentuk satuan nilai juga harus dibandingkan, harus sama. Ini satuan namanya ya. Dia harus sama berarti. Sama seperti pecahan. Dia penyebutnya kan harus sama. Baru bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Perbandingan ini sendiri dituliskan dengan bentuk, bisa bentuk pecahan seperti ini atau bentuk perbandingan seperti ini. Nah, silakan buka buku ESPS-nya halaman 20 sampai 21, kita berlatih soal-soal.
Di sini Ibu ambil soal nomor 1. Umur ayah 48 tahun, ibu 42 tahun. Pembahasannya perlu diingat, dalam melakukan perbandingan itu tadi satuannya harus sama. Ya, betul. Kemudian Ananda harus sederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Makanya pada pembelajaran pecahan lalu, Ibu meminta Ananda menjawab soal dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi tujuannya juga untuk mempermudah pembelajaran selanjutnya. Oke, kita bahas. Buat diketahui ya, jangan lupa dalam matematika, Ibu minta kepada Ananda jangan langsung buat jawaban. Tetapi buatlah langkahnya. Diketahuinya apa, ditanyanya apa, lalu buat langkah penyelesaiannya. Ini sudah umur ayah tadi 48, umur ibu 42. Ditanya adalah perbandingan umur ayah dan ibu. Apa yang dilakukan? Maka kita harus menyederhanakannya, yaitu mencari FPB. FPB 48 dan 42 adalah 6. Maka keduanya sama-sama bisa dibagi 6. Hasilnya 8:7. Nah, boleh dilihat di samping ini. FPB 48 dan 42. 48 ayah, ibu 42. Ini kan dibagi 6. Bisa sama-sama. Ingat FPB itu cari pembaginya yang bisa sama-sama dibagi. Bu, bolehkah pakai pohon faktor? Boleh. Tergantung Ananda bisanya atau mudahnya dengan cara apa. Kalau ibu dengan tabel seperti ini. Lalu 42 bagi 6, 7. Apakah 8 sama 7 bisa dibagi lagi? Sama-sama? Tidak, cukup di sini. Berarti jawabannya 8:7. Berikutnya nomor 5. Nah, diketahuinya apa? Jeruk itu kan 1,5 kg. Kemudian mangga 3,5. Dia harga masing-masingnya berbeda. Berarti kita cari dulu per harganya. Ditanya harga total jeruk, perbandingan total harga, maka kan dicari dulu total harganya nih. Lalu kita cari perbandingannya. Ini jeruk, ini mangga. Jeruk tadi jadi 18.000, mangga tadi 28.000. Maka perbandingannya adalah kita sederhanakan cari FPB. Ibu coret aja yang ribuannya karena dia sudah sama. Ini kan 3 angka, ini 3 angka, 0 itu ya. Maka ibu cari FPB 18 dan 28, jeruk sama mangga. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2. Kalau 3 bisa enggak? Enggak. Jadi kita bagi 2. 18 bagi 2. 9. 28 bagi 2, 14. Apakah masih bisa sama-sama dibagi lagi? Tidak, cukup di situ. Maka jawabannya adalah 9 dan 14. Berikutnya, soal nomor 6. Di sini termometer. Ya, kita kalau di Indonesia itu menggunakan derajat Celcius. Ingat ada perbedaan antara Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Ini ada perbedaannya. Diketahui di soal itu ada 122 derajat Fahrenheit. Ditanya Celcius ke Reaumur. Maka kita harus ketahui dulu. Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit. Perbandingannya adalah 5:4:9. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Kapan? Nah, ketika dari Fahrenheit ke belakang, bisa ke Celcius atau ke Reaumur, ini berarti dikurang. Kalau dianya
dari Celsius ke Fahrenheit atau dari Reaumur ke Fahrenheit itu ditambah 32. Kita jawab. Tadi kan sudah diketahui itu 5, 4 sama 9. Nah, dia kan Fahrenheit-nya 122. Kata Ibu tadi kan kalau dianya ke Celsius atau ke Reaumur maka dikurang 32. 122 dikurang 32 itu kan 90. Untuk perbandingannya sendiri 9, maka kita bagi dengan 9. Hasilnya adalah 10. Ibu menggunakan cara ini ya. Karena cara di buku itu ada yang berbeda, tapi Ibu menggunakan cara yang seperti ini. Nah, lalu yang samping ini, Reaumur sama Celsius, karena ini 10, kita kalikan 10. 4 kali 10, 40. 5 kali 10, 50. Jadi jawabannya suhu dalam Celsius dan Reaumur adalah 50 sama 40. Nah, soal nomor 7. Di sini ada perbandingan, ada 3 nilai. A, B, C, 5, 4, 1. Sementara jumlahnya adalah 150. Maka diketahuinya perbandingan. Lalu jumlah perbandingan. Ini kan jumlah keseluruhan kan? Oke, kita tetapkan dulu nilai setiap, ditanya nilai setiap bilangan. Sekarang kan perbandingannya kan ABC 541. Jumlah ABC ini jumlahnya ada 150. Kita jumlahkan juga perbandingan ini. Kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 1 menjadi 10. Ya. Oke, baru kita lanjut. Nilai setiap bilangan. Ini perbandingannya tadi, kemudian jumlah perbandingan. Kalau tadi jumlah perbandingan nilai ABC ya, yang 150, yang ini. 5 tambah 4 tambah 1 itu 10. Sementara semuanya itu tadi ada 150. 10 mau ke 150 berarti dia kan dikali 15. Maka ini kalikan 15, yang ini juga dikalikan 15. Hasilnya adalah 75, 60, dan 15. Oke. Jadi sudah tahu kan dari mana dikali 15? Yaitu ini jumlah ABC tadi, yang ini jumlah perbandingan. Maka untuk sampai ke jumlah perbandingan 10 ini kali berapa? Kali 15. Atau bisa juga 150 ini bagi 10 hasilnya 15. Maka ini dikali 15, kali 15, dan kali 15. Perbandingan banyak. Nomor 8. Ini ada 2 nilai perbandingan. Jadi diketahui laki-laki sama perempuannya siswanya 6 sama 5 bandingnya. Jumlah laki-lakinya 24, ditanya jumlah siswa perempuan. Kalau seperti ini lebih gampang. Laki-laki tadi 6, perempuan 5. Maka 6 tadi jumlahnya 24 kan? Sekarang 6 kali berapa hasilnya 24? Atau kalau Ananda tidak tahu, bisa Ananda bagikan 24 bagi 6. Berapa? 4. Ya, sama saja 24 bagi 6, 4. Atau 6 kali berapa hasilnya 24? Dikali 4. Berarti sebelahnya kalikan juga 4. Hasilnya adalah 20. Jadi jawabannya siswa perempuan itu 20. Maka perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 24 dan 20. Soal nomor 15. Di sini ada lahan parkir sebanyak 240 mobil. Diketahui ya. Untuk jenis busnya itu 1/6.
dari jumlah keseluruhan mobil. Maka kita cari dulu 1/6 dikali 240, yaitu 40. Dari mana Bu 40? Iya, 1 kali 240 kan 240. Kita bagikan dengan 6. Jadi hasilnya 40. Ditanya sisa banyak mobil sedan. Nah, banyak mobil sedan itu sisanya mobil sedan kan? Jadi banyak mobil sedan berarti kalau dianya sisa itu hasil selisih. Selisih itu berarti dikurangkan. Nah, jadi keseluruhan mobil dikurangkan dengan mobil bus hasilnya adalah 200 unit. Untuk soal, perhatikan kalau dia jumlah tadi ditambah. Kalau dianya selisih berarti dari pengurangan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, maka silahkan Ananda tanyakan kepada Ibu. Mohon maaf jika Ibu hari ini slow respon ya, karena Ibu hari ini ada kegiatan di sekolah. Untuk penugasan hari ini, Ananda silahkan kerjasama dengan orang tua, kerjasama ya, bukan orang tua yang mengerjakan, tapi Ananda belajarnya bertanya kepada orang tua, dibimbing oleh orang tuanya. Kerjakan soalnya di buku latihan, buka ESPS-nya halaman 20-21, kerjakan soal nomor 3, 7, dan 9. Untuk waktunya silakan diatur sendiri sesuai kondisi orang tua. Atas partisipasi keaktifan Ananda, Ibu ucapkan jazakumullah khairan. Semoga pembelajaran kali ini ilmunya bermanfaat. Ingat, stay at home, laksanakan protokol COVID dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.